Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 25 September 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wodi Nadila Safitri dan saya Fatmarani. Inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang setiap minggunya melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan di ruang pola kantor gubernur pada Senin 18 September 2023. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia, dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tom Sitohir Balau. Dihadiri sejumlah pejabat diantaranya PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwiknyo, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan Indah Sulistiorini, Jamdatun, Kasatgas Pangan Polri, dan Brigjen TNI Eko Nursanto, serta semua stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Turut hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Asisten 1 Sekda Sultra, Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perindak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Biro Pemerintahan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengembangan Sultra, TGUPP, Perwakilan BPS, Karatina Pertanian Kendari, serta pejabat terkait. Arahan Irjen Kemendagri Tom Sitohir menyampaikan masih terus berusaha untuk mengatasi khususnya berkaitan dengan beras yang sudah 3 minggu lebih ini terus naik dan belum menghasilkan penurunan yang signifikan. Untuk itu kondisi inflasi provinsi tercatat ada 10 provinsi tertinggi yakni Papua Barat dengan inflasi gabungan kota 4,4%, Kalimantan Selatan 4,36%, Maluku Utara 4,32%, Jawa Timur 4,13%, Yogyakarta 4,6%, NTT 3,9%, Kalimantan Timur 3,82%, Kalimantan Barat 3,79%, Sulawesi Selatan 3,53%, dan Sulawesi Tenggara 3,52%. PJ Gubernur Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIKMH bersama masyarakat menerima SK Biru Tanah Objek Performa Agraria dari Presiden Joko Widodo di Gedung Bung Karno, Jakarta pada Senin 18 September 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan surat keputusan Biru Tanah Objek Reforma Agraria kepada 3 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketiga kabupaten kota tersebut adalah Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. Surat keputusan diserahkan pada puncak acara Festival Lingkungan Iklim Kehutanan dan Energi Terbarukan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Senin 18 September 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan 3 hal. Pertama, siaga dalam menghadapi perubahan iklim yang berimplikasi pada banyak sektor. Kedua, peduli terhadap kerusakan lingkungan. Dan ketiga, perlunya kesiapan dalam menghadapi transisi menuju ekonomi hijau. Usai acara, pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Anda Budi Revianto SIKMH mengatakan penyerahan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dalam memberikan akses legal kepada masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan untuk mengelola dan melakukan sertifikasi lahan. Sedangkan tanah objek reforma agraria merupakan tanah yang dikuasai negara yang kemudian diredistribusi dan dilegalisasi kepemilikannya oleh masyarakat. Dan dengan adanya penyerahan SK Biru ini, maka masyarakat bisa menjadi penerima dan bekerja di lahan yang diredistribusikan.
Dengan telah diterimanya SK Biru, artinya status lahan yang ada bukan lagi kawasan hutan, di mana masyarakat yang berada di lahan tersebut dapat memproses penerbitan sertifikat, sehingga existing sudah bisa dikuasai masyarakat, ujar Andap. Untuk tujuan tersebut, Andap mengatakan dia tidak akan segan belajar dari wilayah lain seperti Bali yang berhasil menjadi produsen tanaman dan juga Rumpin Bogor yang berhasil melakukan persemaian bibit. Terakhir, Andap mengingatkan kepada perusahaan tambang untuk melakukan pemulihan lahan bekas tambangnya. Presiden tadi tegas soal tambang, karenanya saya akan menggandeng rekan-rekan Forkopimda dan APH terkait untuk membantu melakukan pengawasan bagi perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Tenggara. Para pengusaha harus menaati aturan yang ada, yakni memiliki pusat persemaian tanaman, ujarnya. PJ Gubernur Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIK MH mengubah orientasi bekerja berbasis elektronik dan menuntaskan rancangan proyek perubahan berupa optimalisasi sistem administrasi melalui tanda tangan elektronik yang terintegrasi pada Pemprov Sultra pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 58 tahun 2023 pada Rabu 20 September 2023. Sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andus Haji Asrun Lio MHum PhD melakukan tanggung jawab besar untuk merespon cepat amanat pimpinan tertinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni PJ Gubernur Komjen Pol Dr. Anda Budi Revianto SIK MH, salah satunya bagaimana mengubah orientasi bekerja berbasis elektronik guna lebih mengoptimalkan sistem pelayanan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berangkat dari amanat tersebut, Jenderal ASN Provinsi Sulawesi Tenggara ini bekerja secara fokus dan serius menuntaskan rancangan proyek perubahan berupa optimalisasi sistem administrasi melalui tanda tangan elektronik yang terintegrasi pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana RPP tersebut telah melalui uji seminar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 58 tahun 2023 pada Rabu 20 September pukul 13.00. Disaksikan secara langsung oleh mentor yang tidak lain adalah PJ Gubernur, Komjen Pol Dr. Anda Budi Revianto SIK MH. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andus Haji Asrun Lio MHum PhD memberikan pemaparan dan penjelasan secara terperinci dan lugas dalam kurun waktu yang cukup singkat. Asrun Lio menerangkan dalam penyusunan RPP tersebut tidak terdapat kendala yang berarti, sebab selain telah memiliki payung hukum berupa undang-undang, juga terdapat rujukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui sistem surat masuk dan surat keluar yang sukses dilaksanakan oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Dr. Anda Budi Revianto SIK MH, yang juga selaku Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia. Dia mengakui pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian integral dari pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran kunci untuk memastikan berjalannya administrasi pemerintah yang baik. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anda Budi Revianto SIK MH mengimbau berbagai kalangan dan elemen masyarakat untuk bersinergi dan bekerja sama secara positif sehingga dapat mewujudkan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang aman dan damai. Kamis 21 September 2023, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol Dr. Anda Budi Revianto SIK MH menghimbau berbagai kalangan dan elemen masyarakat untuk bersinergi dan bekerja sama secara positif sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang aman dan damai. Hal itu disampaikan Andap saat memenuhi undangan silaturahmi bersama Pangdam 14 Hasanuddin di Balai Prajurit Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kodam Hasanuddin merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi di antaranya Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan silaturahim itu, Andap didampingi unsur Forkopimda Sultra seperti Danrem 143 Haluoleo, Brigjen TNI Ayu Akbar, Kajati Dr. Patris Yusrian Jaya SHMH, Ketua DPRD Haji Abdul Rahman Saleh, serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, hadir juga para rektor, tokoh masyarakat, pimpinan BUMN, serta media se-Sulawesi Selatan. Anda berharap pemilu dan pilkada 2024 nanti benar-benar sebagai pesta demokrasi yang memberikan kegembiraan bagi rakyat, bukan sebaliknya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi nanti malah menjadi arena pertempuran politik yang dapat membahayakan keutuhan bangsa, tegas Andap. Andap juga menegaskan pentingnya akan nilai-nilai toleransi. Menurutnya, tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.
Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi karena tanpa toleransi maka demokrasi akan karam. Lebih lanjut, Anda menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 jelas bukan pekerjaan yang mudah. Namun kita semua harus yakin bahwa tugas nasional tersebut dapat dituntaskan dengan baik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda, DPRD, TNI Polri, penyelenggara, pengawas, dan pengamanan pemilu, serta segenap komponen masyarakat dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara berkomitmen mewujudkan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang aman, damai, dan lancar, sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara, ujar Andap. Pemerintah provinsi dan DPRD menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Sultra pada Kamis 21 September 2023. Kamis 21 September 2023, pemerintah provinsi dan DPRD Sulawesi Tenggara menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Abdul Rahman Saleh, pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Anda Budi Revianto yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2023 dilakukan berdasarkan berbagai landasan. Pertama, perubahan tersebut didasari kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, ujar Andap. Anda menjelaskan kebijakan Presiden Jokowi yang terdiri dari 8 arahan antara lain pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, birokrasi, APBN dan TKDN, tata kelola, stabilitas politik dan keamanan, serta kebebasan beribadah dan beragama. Kedua, perubahan juga dilandaskan pada arahan Menteri Dalam Negeri, lanjut Andap. Pada prinsipnya, Andap menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Agar tidak terjadinya penyimpangan, Andap menekankan pentingnya data yang akurat bagi kebijakan pembangunan. Akurasi data diperlukan sebagai jaminan pasti tersalurkannya kebutuhan masyarakat yaitu sandang pangan dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Semua itu merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai pemerintah di daerah Sulawesi Tenggara, kata Andap. Terhadap usulan perubahan ini, DPRD Sulawesi Tenggara menyetujui dan sepakat melanjutkan ke tahap penyusunan peraturan daerah perubahan APBD 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, demikianlah Garbarata Sepekan edisi 25 September 2023. Saya Wode Nadila Safitri. Dan saya Fatma Rani, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan Garbarata Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.